Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Fase C. Kelas 5. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Meyakini kebenaran isi pokok Al-Quran Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tepat. 2. Membaca Al-Quran Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. 3. Menjelaskan inti pesan dari Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 secara benar. 4. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kandungan Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tepat. 5. Mengidentifikasi perilaku yang sejalan dengan ajaran dalam Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. 6. Mengambil pelajaran, ibrah, yang sesuai dengan makna Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 secara benar. Pesan pokok Surah Ali Imran 3 ayat 64 dan Al-Baqarah 2 ayat 256. Apakah kalian memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda? Apakah kalian juga berteman dengan orang yang memiliki keyakinan yang tidak sama? Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Cobalah berbagi pengalaman menarik yang pernah kalian alami di depan kelas. Walaupun terdapat perbedaan, tentu ada banyak persamaan di antara kita. Kita semua adalah ciptaan Allah, sama-sama ingin belajar, sama-sama berusaha meraih prestasi sebagai siswa, serta memiliki banyak kesamaan lainnya dalam menjalani kehidupan. Inilah makna hidup berdampingan, rukun, dan saling menghormati. Sungguh tidak nyaman hidup dalam permusuhan. Pikiran tidak tenang, hati gelisah, dan tidak tenteram. Dan sebaliknya sungguh jika hidup damai dalam kebersamaan maka akan terasa nyaman, tenang, dan tenteram. Itulah pesan Al-Quran agar hidup dalam kebersamaan. Pesan-pesan ini sangat indah bagi manusia bukan saja untuk yang mengimani, tapi pesan umum agar tercipta perdamaian, persahabatan, persamaan, persatuan untuk membangun negeri. 1. Pesan pokok Surah Ali, Imran 3, 64. Bagaimana perasaan kalian apabila terjadi pertikaian antar suku? Sungguh hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Seorang muslim seharusnya hadir sebagai pembawa solusi. Apabila terjadi konflik antar kelompok, hendaknya kalian segera tampil sebagai pendamai. Inilah pesan-pesan indah dalam ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama yang indah, mencintai perdamaian, dan menyukai kerukunan. Adapun pesan-pesan utama Surah Ali, Imran ayat 64 yang sangat istimewa, diantaranya sebagai berikut. A. Persamaan, kalimatun saw. Bersikap santun merupakan identitas seorang muslim. Dimanapun dan kapanpun, perilaku santun harus selalu diterapkan. Termasuk dalam pergaulan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, sikap sopan dan santun menjadi hal yang sangat penting. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog, diskusi, dan musyawarah agar terhindar dari perpecahan. Mengapa kita perlu sering berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah? Karena hal tersebut merupakan perintah Allah agar senantiasa terjalin persaudaraan demi terwujudnya kehidupan berbangsa yang damai. Dialog, diskusi, dan musyawarah merupakan cara menjalin komunikasi yang baik. Tujuannya adalah untuk saling menghormati pendapat agar terhindar dari perpecahan. Dengan demikian,
akan tercipta suasana yang damai dan menyenangkan. Seorang Muslim dilarang mencari-cari kesalahan maupun kelemahan orang lain. Selain itu, seorang Muslim juga tidak diperbolehkan menghina atau merendahkan keyakinan orang lain. Mengapa demikian? Karena perilaku tersebut dapat menimbulkan perpecahan serta merusak nilai-nilai ajaran agama dalam diri sendiri. B. Tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah merupakan dosa yang sangat besar. Perbuatan ini berarti menjadikan makhluk ciptaan Allah sebagai sesembahan atau Tuhan selainnya. Padahal, dalam setiap salat kita selalu berikrar kepada Allah bahwa salat, hidup, dan kematian kita sepenuhnya hanya untuk Allah semata. 2. Pesan pokok Surah Al-Baqarah 2:256. Pokok pembahasan Surah Al-Baqarah berisi penjelasan tentang keimanan serta berbagai peristiwa yang dapat dijadikan teladan dalam beriman. Pada ayat 256, dijelaskan mengenai etika dalam keimanan. Ayat ini diturunkan berdasarkan sebuah riwayat tentang seorang wanita yang sering kehilangan anaknya. Ia pernah bernazar dalam dirinya, "Jika anakku kelak hidup, aku akan menjadikannya seorang Yahudi." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. A. Tidak memaksa keyakinan orang lain. Seorang Muslim meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan beragam. Keyakinan tersebut diwujudkan dengan sikap menerima perbedaan agama dan kepercayaan yang dikenal sebagai sikap toleransi. Toleransi berarti bersikap terbuka, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Setiap pemeluk agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, serta hari besar masing-masing, dan mereka berhak menjalankan ibadah dengan tenang dan aman sesuai dengan keyakinan yang dianut. Seorang Muslim juga tidak dibenarkan merendahkan atau menghina keyakinan pemeluk agama lain. Islam merupakan agama yang mengedepankan sikap ramah dan penuh kasih, bukan kekerasan atau kemarahan. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan agar manusia tidak saling mengganggu dalam menjalankan ibadah. Allah berfirman, "Lakum diinukum waliyadin." Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. B. Berpegang teguh pada agama Allah. Sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini ajaran Allah dengan sepenuh hati tanpa keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Setiap Muslim harus sungguh-sungguh percaya bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Meskipun demikian, kita tetap dituntut untuk menghormati dan menerima keyakinan orang lain. Allah telah menjelaskan secara tegas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dalam menjalani keimanan kepada Allah, terdapat berbagai ujian dan godaan, baik berupa harta maupun kedudukan. Apabila kalian telah meraih keberhasilan dengan ilmu yang luas, kecukupan harta, serta jabatan yang terhormat, maka tetaplah menjadikan cinta kepada Allah sebagai prioritas utama di atas segalanya. Dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah, niscaya kalian akan memperoleh keselamatan. Teruslah memperkuat iman yang diwujudkan melalui keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, serta diamalkan dalam perbuatan. Itulah iman yang sejati, iman yang sesungguhnya. Berdasarkan dua ayat yang telah dijelaskan, kita dituntut untuk memiliki sikap yang terpuji. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda-beda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain.
3. Mengedepankan dialog, diskusi, dan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. 4. Bersikap terbuka serta menerima adanya perbedaan. 5. Menumbuhkan sikap sadar dan jujur dalam kehidupan. Sungguh indah pesan-pesan Al-Quran yang ditujukan bagi seluruh umat manusia. Apabila dua ayat ini benar-benar kita renungkan dan amalkan, bangsa kita akan menjadi bangsa yang tenteram, aman, dan damai. Seluruh pemeluk agama dan kepercayaan adalah saudara yang harus saling menghormati dan menghargai perbedaan demi bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Aktivitasku. Temukan persamaan dan perbedaan di lingkungan keluarga. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan dengan persamaan dan perbedaan tersebut?